I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Obral Suling. Obrolan seru, unik, lucu, inovatif, dan gokil. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Irma Nanda sebagai host dalam acara kali ini. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu nih dari dosen Fakultas Ilmu Kesehatan. Silakan Bu memperkenalkan. Selamat siang semuanya, saya Asri Widomukti, dosen dari program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Unifa Surabaya. Nah, anak-anak Fikes, mana nih suaranya? Dosennya ada di sini loh. Ngomong-ngomong tentang kesehatan Ibu, di Indonesia kan sedang lagi viral-viralnya tentang berita virus corona. Nah, cara penularan virus corona itu gimana sih? Kok sampai menyebar, mewabah ke seluruh dunia? Sebenarnya virus corona itu banyak ditemukan pada hewan, tapi kalau menular melalui manusia biasanya itu timbul gejala seperti flu. Nah, biasanya penularannya itu lewat orang yang sudah terinfeksi. Jadi misalnya orang yang terinfeksi itu batuk atau bersin tanpa menggunakan masker atau tanpa ditutup, nah itu penularannya dari situ, biasanya seperti itu. Lalu untuk gejala-gejalanya nih 11-12 kan dengan orang yang mengidap influenza. Bedanya apa sih kalau gejalanya influenza dengan virus corona? Biasanya bedanya adalah di gejala sesaknya. Jadi gejala sesaknya itu lebih berat biasanya. Jadi lebih mirip lagi ke gejala pneumonia, penyakit pneumonia seperti itu. Jadi ada panasnya juga, biasanya batuk, pilek, dan disertai sesak biasanya. Untuk pencegahannya, saya kan udah baca-baca di sosmed tuh. Salah satunya itu menggunakan cuci tangan dengan air sabun, kalau tidak ada sebagai penggantinya menggunakan hand sanitizer. Nah, apa benar hand sanitizer itu bisa digunakan untuk pengganti sabun? Kalau untuk melihat lebih efektifnya, memang cuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu justru lebih efektif dibandingkan hand sanitizer. Jadi, tapi semisal tidak ada air mengalir maupun sabun, itu bisa digunakan hand sanitizer. Jadi, semisal ada air dan sabun, ya mendingan pakai air dan sabun, air mengalir dan sabun gitu. Ya bisa, untuk mencegah bisa. Cuman untuk lebih efektifnya menggunakan air mengalir dan sabun seperti itu. Kan semakin sering kita memakai hand sanitizer tentunya. Itu dampaknya untuk kesehatan kulit kita apa sih kalau terlalu sering memakai hand sanitizer? Kalau untuk hand sanitizer sendiri biasanya yang bisa membunuh untuk kasus ini corona ya, itu kan mengandung alkohol. Nah, alkohol ini kalau kita sering kena alkohol itu kulit kita biasanya terasa kering. Jadi mungkin lebih ke efek keringnya itu tadi karena efek alkohol itu tadi. Untuk efek yang parah sekali sih tidak ada ya. Seperti itu. Jadi semisal kita kan cuci tangannya biasanya kalau setelah kontak dengan orang lain atau misalnya habis beraktivitas dari luar, banyak menghindari megang pintu seperti itu. Lalu untuk frekuensi dampaknya seberapa besar sih? Apakah sampai membuat kulit terbakar? Enggak. Jadi kalau misalnya alkohol pasti yang sudah di hand sanitizer itu adalah alkohol yang 70%. Jadi memang itu untuk disinfektan. Jadi mungkin efek keringnya itu balik lagi ke masing-masing individu. Ada individu yang memang kalau kulitnya dasarnya kering ya otomatis bisa lebih tambah kering, tapi tergantung dari frekuensi dia memakainya itu. Jadi Berarti mungkin bisa lebih disarankan kalau misalnya ada air mengalir dan sabun,
lebih ke cuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Berarti sudah bisa dijamin ya hand sanitizer itu aman bagi kulit kita. Iya, yang penting itu ada kandungan alkoholnya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya hand sanitizer di pasaran. Karena sekarang banyak yang menjual harganya misalnya lebih murah, tapi ternyata komposisinya tidak ada alkoholnya. Padahal bahan utama untuk hand sanitizer itu adalah alkoholnya yang berfungsi sebagai bahan aktifnya. Apakah ada solusi lain, alternatif lain untuk pembuatan hand sanitizer? Kalau untuk pembuatan hand sanitizer kan memang sekarang langka ya, karena virus ini kan luar biasa dampaknya. Di pasaran pun kita sulit. Nah, kita bisa membuat hand sanitizer ini seperti itu, membuat sendiri. Tapi tentunya untuk dipakai kalangan sendiri, bukan untuk diperjualbelikan seperti itu. Kalau untuk diperjualbelikan harus ada izin edarnya seperti itu. Nah, selain hand sanitizer, kan tentunya ada masker untuk sebagai protek diri ya, pelindung diri. Itu masker yang efektif itu gimana sih? Karena mengingat harga masker kan sekarang semakin melonjak mahal. Nah, saya ini punya contoh-contohnya nih. Ada yang seperti ini, terus ada yang seperti ini, ada yang jenisnya seperti ini, atau biasanya disebut dengan masker buff, dan ada masker slayer juga. Lalu ada masker yang seperti ini. Nah, dari sekian banyak masker ini, yang lebih efektif yang mana? Sebenarnya lihat efektif enggaknya itu kan berdasarkan virusnya ya. Kalau untuk virus corona ini dia ukurannya itu sekitar 400 sampai 500 mikro. Jadi masker jenis apapun itu bisa untuk melindungi diri kita. Tapi ingat lagi, masker harus dibeli di sumber yang legal. Nah, sekarang kan banyak kasus nih ya, untuk penggerbekan polisi gara-gara ternyata tidak memenuhi standar untuk pembuatan masker. Ternyata masker bekas digunakan lagi. Nah, sebaiknya untuk membeli masker tuh dibeli di apotek-apotek seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan yang seperti ini ya. Jadi tidak harus dengan masker N95 ya. Jadi karena ukurannya itu 400 sampai 500 mikro, jadi untuk masker jenis apapun bisa melindungi kita. Yang penting itu tadi, masker harus dibeli di sumber yang terpercaya. Seperti itu. Berarti masker kain boleh juga ya? Asal dia bisa menutupinya. Mungkin kalau untuk yang kayak Slayer ini kan bawahnya dia kan nggak bisa menutupi ya. Dan khusus untuk penggunaan masker itu digunakan untuk orang yang sakit gitu. Jadi misalnya sekarang ini langka ya maskernya ya. Jadi kalau bisa itu masker digunakan untuk orang yang sakit. Nah, ngomong-ngomong tentang hand sanitizer lagi nih, boleh nggak kita diajak untuk praktek? Oh, boleh banget. Oke teman-teman, yuk kita lihat prakteknya hand sanitizer. Nah, sekarang kita sudah berada di lab dulunya. Kita mau mempraktekkan cara membuat hand sanitizer spray. Ini sudah disiapkan alat dan bahannya. Boleh dijelaskan Bu, alat dan bahannya apa saja yang digunakan? Pertama untuk bahan-bahannya itu kita yang utama adalah menggunakan alkohol. Alkohol yang digunakan di sini yang 96%. Nanti akan diencerkan dengan bahan-bahan lainnya. Lalu ada alkohol ini yang fungsi yang utama ya sebagai antiseptiknya untuk alkoholnya. Lalu yang berfungsi sebagai antiseptik lainnya ada hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini konsentrasinya 3%. Lalu selain hidrogen peroksida ada gliserol. Jadi di gliserol ini bisa lebih ke sebagai moisturizer. Jadi biasanya kan kita kerasa kering ya, jadi bisa dilembabkan dengan gliserol ini. Setelah itu kita tambahkan air. Untuk hari ini kita akan membuat sebanyak 250 ml. Jadi sekitar 1 botol ini. Mungkin hari ini saya akan dibantu dari adik-adik mahasiswa. Saya dong ke kamera. Untuk alkoholnya apa boleh diganti
hasilnya seperti 70% atau 75%? Karena ini menggunakan bahan yang lain, nanti otomatis ini kan saya 96%, jadi nanti diencerkan dengan bahan lain, jadi harapannya dia jadinya 70% untuk pengencerannya, seperti itu. Ya, jadi mungkin yang pertama untuk alkoholnya kita pakai sekitar 208 mili, ini alkohol. 208 mili ini untuk nantinya membuat 250 mili hand sanitizer. Yang kedua, kita akan mencampurkan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksidanya sekitar 11 mili, kita campurkan ke dalam alkoholnya. Berpengaruh gak sih Bu besar kecilnya bahan yang kita rancang dalam membuat hand sanitizer pada tubuh? Pengaruh yang paling berpengaruh adalah kita ini alkoholnya, alkohol dan hidrogen peroksida. Jadi yang berfungsi sebagai antiseptik di formula ini adalah alkohol dan hidrogen peroksida. Jadi untuk alkoholnya kita memakai yang 96% tadi, untuk hidrogen peroksidanya kita memakai yang 3%. Kalau untuk hidrogen peroksida sendiri memang dia aslinya bersifat korosif, tapi tergantung dari konsentrasinya. Karena kita pakai yang 3% jadi aman. Seperti itu. Selanjutnya setelah dicampur kita tambahkan lagi gliserol. Gliserolnya sekitar 4 mili ya. 4 mili gliserol. Nah, gliserol di sini teksturnya kental ya. Dari sekian banyak bahan yang digunakan, bahan mana saja yang berpengaruh untuk mencegah virus corona? Itu tadi alkohol dan hidrogen peroksida. Nah, ini berhubung gliserol ini teksturnya kental ya, jadi kita bilas lagi agar banyaknya yang masuk ke beker gelas itu sesuai. Jadi bilas lagi dengan air. Lalu untuk biayanya, perkiraannya berapa? Kalau untuk biaya ini sekitar 35 sampai 40 ribuan. Dan apakah bahan-bahannya ini bisa kita beli di pasar? Beli bebas ya. Kalau untuk alkohol bisa untuk dibeli bebas, biasanya di apotek menjual. Cuman untuk bahan-bahan yang lain biasanya ada di toko-toko bahan kimia, dan biasanya kalau dari mereka kita beli secara individu itu biasanya harus menyertakan dari institusi mana, seperti itu. Berarti tidak diperjualkan bebas. Iya. Ini kan kita membuat hand sanitizer yang spray. Pasti ada bedanya dong dengan yang gel. Nah, bedanya itu apa, Bu? Dari teksturnya. Kalau untuk gel teksturnya lebih kental, ada tambahan bahan lainnya. Cuman biasanya kan nggak setiap orang itu suka dengan tekstur yang lengket. Gel kan identik dengan lengketnya ya. Jadi ada yang lebih suka yang bentuknya spray atau lebih cair seperti itu. Nah, ini untuk yang terakhir kita masukkan air sampai dengan 250. Dimatikan dulu istilahnya. Jadi 250. Tambahkan dikit lagi. Enggak, itu matikan dulu. Tambahkan dulu. Sampai dengan mati. Diputar lagi. Tapi walaupun beda jenisnya, spray dan gel, tetap saja manfaatnya sama. Sama, hanya berbeda di bentuknya aja. Satunya gel, satunya lebih cair seperti itu. Setelah larut semuanya sudah selesai, kita tinggal menuang ke dalam botolnya.
Nah, ini sudah, jadi hand sanitizer ini sudah siap untuk digunakan. Mungkin bisa ditus ke tangan. Nah, teksturnya lebih cair. Ya. Ternyata membuat hand sanitizer sendiri itu lebih mudah ya Bu? Iya, sebenarnya untuk prosesnya simple gitu. Mungkin tapi sekarang ini untuk bahan-bahannya mungkin yang lebih susah untuk didapat. Gitu. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah diajak praktek untuk pembuatan hand sanitizer spray. Ini dia hasilnya. Nah, boleh saya praktekkan ya cara memakainya. Setelah di spray, kita gosok-gosok di tangan. Ternyata mudah ya cara membuat hand sanitizer spray. Nah, selain bahan-bahan kimia yang digunakan, apa bisa cari bahan-bahan di sekitar kita untuk menggunakan hand sanitizer sendiri? Untuk bahan lainnya itu lebih ke bahan tambahan. Jadi misalnya kalau misalnya kulitnya kering bisa ditambah dengan aloe vera, atau misalnya pingin baunya lebih wangi bisa ditambahkan fragrance tertentu gitu ya. Tapi nggak semua fragrance itu acceptable atau bisa diterima. Jadi ada fragrance yang memang untuk bahan-bahan atau untuk hand sanitizer seperti itu. Berarti bahan-bahannya tetap pakai bahan kimia, cuma ditambahkan Ada tambahannya, iya. Misalnya kemarin ditambahkan ekstrak lotus bisa, jadi baunya lebih wangi dan ditambahkan pewarna. Misalnya bosen nih warnanya cuman putih aja, bisa ditambahkan pewarna. Untuk tips terakhirnya, apa sih tips Ibu untuk mengantisipasi terjadinya wabah virus corona ini? Kalau untuk saat ini karena WHO sudah menaikkan statusnya menjadi pandemi ya, jadi sebisa mungkin untuk saat-saat sekarang ini mengurangi keramaian seperti itu. Semisal dari kita ini ada yang sakit flu, nah itu kesadaran diri untuk memakai masker gitu, biar tidak untuk menularkan virusnya ke orang lain, dan juga menjaga hygiene ya. Tetap untuk menjaga kebersihan itu yang nomor 1, seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya sebagai host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya.